Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Penipan. Saya ingin melanjut tentang kasus dugaan korupsi di Kemenaker. Ini sebelumnya saya sudah bicara soal KPK usut ya, atau ini apa namanya, KPK lanjut sita 4 kendaraan diduga terkait korupsi di Kemenaker. Selanjutnya adalah terkait dengan KPK usut dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kemenaker ini semakin menarik ya, kita buka tab baru, semakin menarik. Apa sih gratifikasi itu gitu ya. Kita ini aja langsung, di sini kan saya harus nyambung internet ya. Apa itu gratifikasi itu, kita sama-sama belajar ya. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas termasuk mana ini dia. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang gitu ya, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas dan sebagainya. Gratifikasi. Oke, kita lanjut baca beritanya. KPK usut dugaan pemerasan ya. Tadi itu Kemenaker yang berita sebelumnya itu kasus tentang pungli ya, pekerja asing ya, pekerja asing itu. Nah, selanjutnya ini berita berikutnya ini nih. Ini semacam apa namanya, perlengkapan ya, foto-fotonya. Mantan pejabat kementerian, ini orangnya ya. Mantan pejabat Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker Haryanto keluar dari ruangan seusai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ini dia orangnya. Gedung Merah Putih KPK Jakarta 23 Mei 2025 ya. Selanjutnya ini dia semacam foto-foto bukti. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Budi Prasetyo menyampaikan konferensi pers terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan kementerian. Ini dia fotonya ya. Lanjut, ini orang-orangnya ini, luar biasa mereka ini. Korupsi ya, apa sih motivasi dari korupsi itu? Ya tidak lain adalah motivasi balik modal ya, motivasi tekanan dari atas. Orang normal, manusia normal itu, saya memberi argumentasi atas saya ucapan tadi. Orang normal itu dia makan itu hanya satu jengkal perut aja, penuh perut itu dia akan apa namanya, relax, dia tidak akan mudah marah dan sebagainya. Orang lapar itu kreatif gitu ya, kreatif. Nah, orang lapar dengan orang yang tertekan itu statusnya sama, dia kreatif. Nah, dugaan terkuat memang orang melakukan korupsi itu bukan karena lapar, tapi karena tertekan, sehingga dia kreatif. Tekanan dari apa? Entahlah dari mana saja. Bisa jadi dari atasannya dalam tanda petik, entah siapa gitu ya. Yang jelas bukan Tuhan atasannya. Atasannya adalah orang yang menekan, sehingga melakukan tindak korupsi. Untuk apa ya, store dan seterusnya. Begitu logika-logika sederhana supaya kita memahami bahwa koruptor itu adalah manusia biasa gitu, bukan iblis gitu. Iblis nggak mungkin koruptor. Iblis dia akan menggoda manusia supaya manusia melakukan kejahatan, merugikan seorang, menjebak orang lain dan sebagainya. Nah, kalau bosnya mungkin kerasukan iblis, bisa terjadi. Pelaku korupsi itu sendiri tidak mungkin iblis itu. Ada orang yang mengatakan bahwa pelaku korupsi itu tidak punya hati. Mereka punya hati. Justru karena mereka punya hati dan ditekan sehingga panik, sehingga muncul kreativitas sebagainya itu. Bagaimana mengobatinya ya? Mengobatinya adalah dengan hukum ya. Hukum yang ditegakkan lurus.
efek jera, sehingga dia lebih takut kepada hukum itu daripada tekanan atas. Nah, itu menjadi pilihan gitu. Kalau kamu misal kita manusia normal, di depan kita ada anjing, misalnya di belakang kita ada harimau, dua-duanya sama-sama ganas. Tapi logika kita untuk lari, sementara kiri dan kanan tidak ada jalan ya. Saya harus lengkapi logikanya. Kira-kira normalnya kita lari kemana? Pasti melalui jalan anjing tadi. Karena dia mungkin lebih mudah untuk diatasi. Mungkin kita berdarah tapi kita bisa mengatasi anjing. Tapi harimau dengan tenaganya yang lebih besar dan sebagainya, tubuhnya yang lebih besar, giginya yang lebih kokoh dari anjing misalkan, dan seterusnya. Dan kita jarang ketemu dengan harimau misalnya, mungkin lebih takut. Itu normalnya. Jadi orang yang menekan dari atas seperti anjing gitu ya, hukum itu harusnya seperti harimau, taringnya keras. Sekali dia mengaum, semua orang takut. Jarang-jarang muncul, tapi tegas. Itu dia. So gitu, ini analogi entah apa ini. Kita lanjut ya. Empat mantan pejabat itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Salah satunya fotonya. Ini semacam dokumentasi ya. Jubir KPK Budi Prasetyo menunjukkan gambar kendaraan yang disita. Nih, gak jelas nih gambarnya apa. Ini ada gambarnya nih, kelihatan ya. Kelihatan seperti titik-titik aja. Kita lanjut. Ekspresi mantan pejabat Kementerian Ketenagakerjaan Haryanto seusai, ini ekspresinya senyum. Ada apa ini kan? Mesti politisi itu kalau dia senyum seperti ini, ya ini saya korban gitu. Padahal rakyat korban gitu. Menaker itu kalau nggak jujur ya gimana mau mengatasi permasalahan pengangguran dan sebagainya gitu ya. Kalau hukum sudah tidak adil ya repot kita. Oke, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Budi Prasetyo menjelang konferensi pers. Minum dulu dia. Ini dia foto-foto kendaraannya. Nah, foto-fotonya dia sebutkan, tapi di berita sebelumnya kenapa tidak disebutkan merek dan pemiliknya kan gitu ya. Ini ambigu sekali. Nah, itu saja yang bisa kita dapat informasinya ya. Apa ya, kalimat apa yang harus saya sampaikan sebagai penutup dari tindak pidana korupsi ini di video kali ini. Barangkali begini teman-teman, bahwa korupsi ini sama seperti narasi saya sebelumnya, seperti nadi ya, nadi dari tubuh politik, dari tubuh kekuasaan yang tidak pernah puas, tubuh nafsu yang terus berkembang. Kebutuhan terus bertambah, bukan kebutuhan terhadap yang pokok-pokok, tapi sesuatu yang dicapai, ingin terus-menerus, bagaimana manusia yang ingin ke langit, ingin ke bulan, ingin ke Mars itu berupaya mencari pola dan sebagainya. Begitu juga sebenarnya orang yang sudah tenggelam di dalam kegilaan, hedonisme. Ini macam-macam ya. Barangkali itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.